Nah, ini juga masih di Bangkalan, tapi dengan format yang berbeda, Bro. Jadi kita bisa lihat bahwa ini lebih sederhana ini. Lebih sederhana. Lebih Nah, sederhana. kalau dilihat dari pakaiannya, kemudian dilihat dari apa namanya penataannya, ini nampaknya tidak digunakan untuk seni pertunjukan yang besar ya, seperti topeng, kemudian drama, tidak. Tapi ini kayaknya dibuat untuk seni pertunjukan yang sifatnya agak kerakyatan gitu, agak kerakyatan. Gitu. Nah, kalau dari settingannya ini tidak ada di Jawa seperti ini, Bro. Jadi settingan yang seperti ini tidak ada di Jawa, tapi di tulisannya ditulis cara Bali gitu, cara Bali. Ya, cara Bali, cara Bali Tebangkalan gitu. Barangkali ini asumsi saya karena saya tidak bisa bahasa Belanda gitu. Barangkali format seperti ini dulu juga diinspirasi oleh persinggungan dengan budaya-budaya Bali ya barangkali ya. Di Bali juga ada format seperti ini untuk mengiringi ritual biasanya. Jadi kalau ritual itu format penataan gamelannya itu lebih sederhana karena hanya untuk kebutuhan ritual dan nada-nadanya itu nada-nada yang repetitif, nada-nada yang berulang-ulang gitu, sama seperti berzikir gitu ya, nadanya berulang-ulang. Gitu. Nah, jadi ini untuk aspek ritual. Jadi kita bisa melihat bahwa realitas ekspresi masyarakat Madura pada waktu itu terbuka sebetulnya. Jadi tidak pakem sebetulnya ya. Mereka berusaha untuk mau menerima gitu. Ini kita bisa melihat data ini kan data tahun 30 bahwa pada tahun 30 mereka sudah sangat inklusif berjiwa gitu. terbuka kan, berjiwa terbuka, mau menerima. Betul. Oke, baik, bisa di next lagi. Nah, ini yang lebih kerakyatan ini. Jadi si Brandbuis juga tidak hanya menangkap seni-seni yang sifatnya keraton ya, tapi dia juga menangkap realitas seni pertunjukan di rakyat gitu ya. Kalau bahasa antropologi mungkin seni rakyat gitu ya. Seni rakyat ini saya nggak tahu, mungkin Pak Adrian nanti bisa menjelaskan ke saya ya. Salabet honor, saya nggak tahu ini apa ini. Barangkali ada hubungannya dengan selawat gitu ya. Salabet. Selawatan gitu ya. Ya, Mas Fendi mungkin bisa ini juga ya. Karena Mas Fendi sering baca teks Belanda ya. Ini saya nggak tahu. Nah, jadi kalau saya menggambarkan pertunjukan ini sebetulnya cikal bakal dari saronen. Saronen itu alat musik tiup yang sangat khas di Madura ya, Prof ya, untuk mengiringi karapan sapi itu ya. Karapan sapi. Ya, ini ada salah seorang yang meniup saronen dan hanya satu kendang. Jadi saronen dan satu kendang. Nah, ini tapi tidak ada bonangnya ya itu. Belum, Prof. Jadi di tahun 30-an itu formasi bentuk seni pertunjukan saronen itu bukan seperti itu gitu. Bukan seperti marching. Kalau sekarang kan kayak marching, dia berbaris gitu ya. Iya. Kemudian pakai seragam, pakai kacamata dan lain sebagainya. Itu persinggungan dengan barat itu sebetulnya. Nah, nanti saya jelaskan. Ya kan ini improvisasi. Betul, ini improvisasi, Prof. Ini improvisasi betul. Bagus. Orang Madura itu sebetulnya tidak suka pakem gitu ya. Kalau saya amati itu kayaknya orang Madura ini selalu mengkritik pakem justru. Ini kan sebetulnya bentuk respon dari seni keraton ya. Seni keraton yang sangat adiluhung, kemudian mereka mencoba berekspresi di luar itu gitu ya. Ini ada anak-anak, ini kayaknya mengiringi dolanan ya, mengiringi dolanan untuk anak-anak. Oke, bisa next, Mas. Wah. Nah, ini aneh lagi. Ini aneh lagi ya. Ini sepertinya kira-kira ini musik apa, Bro? Ya? Musik apa ini kira-kira, Bro? Duk-duk, Mas. Duk-duk. Ya, betul. Ini kalau bisa kalau bisa kita asumsikan, ini barangkali prototipe ya, Bro. Prototipe dari patrol yang sekarang itu marak gitu ya di komunitas Madura ya. Kalau di Jember sekarang kentongannya banyak sekali, Bro. Kentongannya sampai dijajah dan banyak sekali itu. Digunakan di musim Ramadan itu, bulan-bulan Ramadan, sahur gitu. Betul. Kemudian di daerah Sampang Pamekasan itu jadi daul itu ya, jadi ansambel daul ya. Ini mungkin cikal bakal musik patrol yang
dengan ensemble yang sangat ramai dan sangat variatif itu awalnya begini gitu. Nah, ini juga dari dari setting pertunjukan ini nampaknya adalah seni yang sifatnya ara-araan. Jadi untuk mengiringi gitu, Bro. Nah, Tapi ini kalau juga ini ada ya, kayaknya ini alat-alat musiknya asli Madura ini. Madura, betul. Ya. Kalau gini, kalau yang diasumsikan oleh Helen Bouvier itu gini, dia bilang, kalau dari segi permainan dan segi bunyi, nampaknya orang Madura lebih awal itu mengenal musik kayu dan kulit, kata dia. Musik kayu dan bambu, musik kayu dan bambu. Jadi kalau logam itu memang belakangan gitu, setelah setelah ada persinggungan dengan Jawa gitu ya. Tapi kalau dari aspek bunyi itu mereka justru lebih dahulu masuk yang kayu. Nah, instrumen kayu itu salah satunya tuk-tuk ini, instrumen tuk-tuk. Jadi kalau Helen Bouvier pakai istilah tuk-tuk gitu ya. Ada juga yang bilang dik-dik, ada yang ding-ding, ada yang patrol gitu. Itu sebenarnya dari onomatope dari alat bunyi alat musiknya. Nah, ini juga kita masih lagi-lagi melihat tetet ya, saronen ini, Prof. Jadi ada orang yang bermain saronen. Jadi memang pada saat itu saronen ini juga punya fungsi sebagai musik arak-arakan. Jadi memang untuk mengiringi arak-arakan gitu ya. Kalau di sekarang kan hubungannya dengan karapan sapi gitu ya, kemudian event-event yang berhubungan dengan sapi ya, kemudian perkawinan, pernikahan itu. Di tempat saya tetet atau saronen ini masih dipakai juga untuk arak-arakan, Bro. Jadi fungsi ini nampaknya masih tetap sama, hanya improvisasinya yang berbeda. Kalau di tempat saya itu tidak lagi pakai tuk-tuk, tapi ya pakai segala macam alat musik ya. Ada bonang, kemudian ada kendang, ada yang pakai gitar itu, ada macam-macam sekali bentuknya. Nah, ini yang perkembangan. Oke, next. Nah, ini juga salah satu pertunjukan yang sampai sekarang kita masih bisa tonton ya. Pencak, Bro. Jadi ini namanya tabuhan mencak. Tabuhan ini tabuhan gitu ya. Mencak ini pencak gitu ya, pencak silat. Silat ya, betul. Nah, ini kita masih bisa lihat. Saramaan, betul. Ini sampai sekarang kita masih bisa lihat ini, Prof. Masih bisa kita lihat khususnya di semua masyarakat Madura ya. Saya lihat di Sumeneb masih ada, di Pamekasan juga masih ada, di Situbondo, Bondowoso, Jember kayaknya ini masih ada. Hanya yang membedakan penyajiannya yang berbeda. Lagi-lagi berkaitan dengan penggunaan instrumen, karena saat ini juga sudah banyak pengaruh instrumen, ada yang ditambahi kenong telok gitu. Kalau di tempat kami di Situbondo itu instrumen yang nggak bisa lepas itu kenong telok gitu. Jadi ada semacam kayak bonang itu 3, itu yang menjadi nyawanya gitu. Nah, kalau kita lihat yang di sini yang di tahun 1930-an masih belum ada. Jadi masih hanya menggunakan 3 jenis drum, yang 2 ini menjadi saut-sautan interlocking, kemudian yang bass ini hanya untuk menjadi pattern gitu ya, yang memegang pattern dari irama musiknya. Baik, lanjut. Nah, ini kalau di Sumeneb banyak yang kenal ya, okol gitu. Okol ini kalau di Sumeneb ini hubungannya sama seni bela diri, Prof. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya okol. Kalau di Sumeneb itu okol juga bisa berhubungan dengan ocung. Ocung itu seni bela diri yang pakai itu? Rotan, Mas. Rotan ya, manjelin kalau kata orang. Manjelin. Itu. Oh, sama dengan yang di Tuban apa itu ya? Iya, kalau di Jawa kayaknya namanya ditabuk punggungnya. Tiban, ya? Yang pakai penjalin. Iya, betul, Bro. Punggungnya. Betul, dipukulkan punggungnya. Ya, betul. Nah, di tahun 30 ini masih kalau kita bisa lihat ini bentuknya tarian ya, bukan fighting ya. Kalau yang okol yang sekarang kita pahami itu fighting, Bro. Jadi semacam tarung gitu ya, seni tarung. Kalau di Sumeneb yang saya tahu itu dia pakai pakai senjata manjelin itu, kemudian diberi topong ya seperti astronot itu, kemudian pukul-pukulan itu. Nah, gitu.
Itu kalau di apa namanya, kalau di Sumeneb. Kalau di tempat kami namanya ocung. Ocung di tempat kami tidak seperti di Sumeneb, tidak pakai topi astronot ya, tapi pakai kopiah gitu, kemudian dengan tarian gitu. Yang sifatnya adalah ritual. Gitu. Nah, kita bisa lihat ternyata di tahun 1930-an seni pertunjukan okol ini sudah ada ya di Madura. Oke, lanjut. Sudah ada banyak sekali variasi ini. Nah, ini yang unik menurut saya. Ini namanya musik gelundeng, Bro. Gelundeng. Kalau di daerah Bondowoso Jember itu disebut gelundengan. Gelundengan. Ini menarik karena kalau menurut Helen Bouvier, dia mengatakan bahwa sebelum ada gamelan gitu ya, sebelum gamelan masuk, orang Madura itu sudah mengenal musik yang berbilah gitu, apa alat musik yang berbilah gitu. Nah, ya gelundeng ini. Jadi kalau di apa namanya, kalau dilihat kan hampir sama seperti saron ya, hampir sama seperti saron. Kalau saron kan berbilah logam, tapi kalau ini berbilahnya kayu, Bro. Menggunakan kayu atau bambu. Nah, larasnya itu kalau sekarang ngikuti laras gamelan, tapi kalau dulu nampaknya enggak. Nah, jadi sebelum gamelan masuk sebetulnya orang Madura sudah punya alat ini gitu. Nah, ketika gamelan masuk, itu kemudian alat ini bertransformasi menjadi gamelan kayu gitu. Jadi ini menariknya, orang Madura itu punya gamelan kayu, Bro. Kalau mungkin di Jawa saya nggak tahu ya, kurang tahu apakah ada gamelan kayu. Tapi kalau di masyarakat Madura, mereka punya gamelan kayu, berbahan kayu. Instrumennya kayu, tapi dimainkan dengan cara bermain gamelan logam gitu. Itu menarik menurut saya. Salah satu improvisasi juga ya. Bagaimana kemudian orang Madura menyiasati bahan-bahan di luar logam ini untuk diperlakukan seperti gamelan logam gitu. Nah, yang saya temukan gelundeng ini tidak hanya di Madura, tapi juga tersebar di wilayah migrasinya ya, di daerah Tapal Kuda, seperti di Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Dan gelundeng ini ada hubungannya dengan mistik ya, atau kepercayaan terhadap tradisi deregetakan atau merpati yang yang berkoloni itu, Prof. Jadi di Jember itu ada tradisi namanya tradisi deregetakan atau memelihara merpati yang berkoloni itu. Nah, jadi gelundeng ini bersama alat-alat yang lain ya, bersama tungtungnya, bersama alat kayu yang lain itu digunakan untuk ritual gitu. Ritual dalam hal berkomunikasi dengan merpatinya gitu, menjalin komunikasinya, membuat mantranya itu menggunakan alat musik itu gitu. Nah, ini yang menurut saya unik gitu dari salah satu musik yang ada di Madura. Baik, next. Nah, ini juga salah satu seni yang menurut saya cukup ikonik di Madura ya. Topeng. Ya, seni topeng. Jadi di Pamekasan itu terkenal sekali ya topeng deleng. Topeng deleng. Nah, Pamekasan ini yang kemudian juga menjadi cikal bakal lahirnya kesenian tradisi yang sangat unik di Situbondo, namanya topeng kerte, Prof. Topeng kerte ini kalau saya melihat catatan sejarahnya ya, itu menurut Helen Bouvier itu dibawa oleh seorang dalang dari Pamekasan yang bernama Pak Kerti Suwiknyo, yang beliau dulunya adalah dalang di Pamekasan, kemudian migrasi di Situbondo dan membuat kesenian yang sama di Situbondo yang dikenal topeng kerte itu yang menjadi kebanggaan orang Situbondo. Jadi ini kita bisa melihat bahwa topeng Madura juga punya seni topeng, namanya topeng deleng. Ceritanya berbeda, Prof. Kalau di Malang itu biasanya ceritanya Panji ya, mengulas tentang cerita-cerita Panji. Tapi kalau di Madura ini menggunakan cerita Mahabharata, menggunakan cerita Pandawa gitu. Maka sebetulnya ada hubungannya juga dengan ruwatan sebetulnya. Jadi topeng deleng ini ada hubungannya dengan ruwatan seperti yang diceritakan oleh Pak Tajul gitu ya. Jadi ketika meruat itu sebetulnya ada pilihan-pilihan dalam hal mengundang seni pertunjukannya. Bisa mamaca ya, bisa macopat, bisa topeng deleng gitu. Karena di dalam topeng ini juga meriwayatkan atau menarasikan cerita-cerita tentang Pandawa gitu. Nah, kalau di Situbondo para dalangnya ini yang punya otoritas untuk meruat, Bro. Jadi jadi
yang bisa meruat itu kalau nggak dalang ya pembaca memaca gitu. Jadi ini yang menarik gitu ya. Apa keterkaitan antara seni pertunjukan dan ritualnya itu yang menurut saya menarik gitu. Nah, ini ada apa seperti monster ini ya. Ini kalau di ruatan itu ada juga yang sosok seperti monster itu dikatakan Betara Kala itu ya, atau Oh, sosok yang dianggap apa namanya punya punya apa namanya pengaruh buruk gitu ya. Ya ini mungkin Pak Tajul kemana? kalau di Pak Tajul kan bukan berada kalah, Beretakala ya, berada kalah. Beretakala. Iya betul. Ya, Tadinya bercara kalah, saya Betara berada. Kala jadi Beretakala. Ya, jadi ini menariknya gitu ya. Apa namanya? Keunikan-keunikan ketika orang Madura itu mengadaptasi seni Jawa gitu ya. Oke, bisa lanjut. Nah, ketika saya membaca apa namanya tulisan dari Brown Boys, kemudian saya menemukan peneliti lagi gitu ya setelah Brown Boys, pasca Brown Boys itu eranya Yap Koons ya tahun 1930-an. Kemudian ada peneliti lagi yang dia bertitik pijak pada penelitiannya si Brown Boys gitu. Jadi namanya Helen Bouvier, dia peneliti dari Prancis yang menulis disertasi S3-nya itu tentang apa namanya realitas seni pertunjukan dan musik masyarakat Madura di Sumeneb khususnya. Kemudian dibukukan, yang bukunya ini sangat fenomenal dan dibicarakan orang banyak di dunia gitu ya. Bahkan kalau kita mencari seni Madura itu yang menjadi buku babon dan rujukannya pasti ke si Helen Bouvier ini gitu. Padahal sebelum Helen Bouvier ini ada Brown Boys gitu. Jadi Helen Bouvier ini berpijak pada penelitian si Brown Boys gitu. Nah, menurut saya dari beberapa pembacaan saya terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang seni pertunjukan masyarakat Madura, Helen Bouvier ini yang paling kompleks dan paling detail menurut saya. Karena penelitiannya penelitian makro, jadi dia tidak spesifik pada satu seni pertunjukan, tapi mencoba untuk menarasikan semua realitas pertunjukan yang ada. Gitu. Dari mulai tari, musik, zikir ya, syair-syair itu Nah, dicatat semua, Bro. bagus lah ini. Dicatat semua. Orang berzikir dicatat itu. Dan itu ditranskripsi ke notasi balok itu. Yang harapannya orang barat bisa membaca itu gitu. Itu sangat detail sekali. Kemudian panggungnya, pentasnya semuanya dicatat sama dia. Termasuk praktik apa namanya? Eksistensinya ya dengan arisan dan lain sebagainya itu semuanya dicatat. Nah, dari sini saya mulai tahun punya tahun berapaan itu ya kira-kira tahun yang 86, Bro. Oh, 80 Tahun masih dia studinya 2 tahun bersama ini pasangan suami istri ya. Helen Bouvier ini dengan suaminya gitu ya. Tinggal di Sumeneb. Kalau tidak salah dia salah satu anunya Pak Tajul ini yang dimintai keterangan. Ya, salah satu informan utamanya Pak Tajul. Pak Tajul ya. Bagus lah. Jadi dia tinggal di Batu Putih. Jadi dia tinggal di Kecamatan Batu Putih. Kemudian selama 2 tahun ini dia berkelana gitu ya. Berkelana di Madura. Ya, pada saat itu Madura masih bukan seperti sekarang ya, Prof. Masih sangat barangkali sepi gitu ya. Karena di cerita etnografinya itu menarik sekali dia bercerita tentang Madura ya, dengan sepi, dengan apa gitu. Rumahnya masih jauh berjauhan gitu ya. Dia mengamati orang yang melakukan patrol itu ya. Jadi menarik sekali. Jadi di dalam buku ini sangat detail sekali membahas tentang realitas seni pertunjukan ya masyarakat Madura khususnya di Sumeneb. Nah, dari sinilah saya punya bayangan gitu ya, seperti apa sih seni Madura yang ada di Pulau Madura itu. Harapan saya bisa berpijak dari situ. Dari penelitian ini saya ingin membaca sebetulnya seperti apa kemudian perkembangan Madura ini ketika dia dibawa ke daerah rantaunya gitu ya, di Tapal Kuda itu. Jadi saya berpijak dari 2 penelitian ini untuk melihat realitas seni pertunjukan di Tapal Kuda. Oke, baik, next. Nah, ini ada salah satu peneliti lagi, ini nggak banyak orang tahu, Bro. Namanya Jack Body. Jack Body ini salah satu komposer ya, salah satu peneliti musik juga, dulu pernah mengajar di ISI Jogja. Pada suatu saat dia pernah melakukan semacam perjalanan gitu ya ke Madura karena dia
kalau di Jawa dia sudah sering ya melakukan project rekaman, field recording itu sudah sering sekali di Jawa. Kemudian dia penasaran gitu, di Madura ini ada apa sih gitu. Sama nggak sih di Jawa? Ternyata ketika di Madura dia melakukan sebuah project rekaman, field recording ya, rekaman tentang sound atau musik-musik yang ada di Madura. Itu menarik sekali, Bro. Nanti saya bisa bagi itu, bisa bagi. Ini saya dapat dari orang Amerika, Bro, kasetnya. Jadi ketika itu saya berbicara di salah satu forum di Amerika ya, bersama rekan saya. Dan saya tanya itu, apakah ada yang punya kaset ini? Ternyata ada, saya dikirim. Saya dikirim justru dari orang Amerika, kaset ini. Ini berisi kumpulan rekaman musik yang menurut saya cukup kaya gitu. Karena dari musik itu saya bisa tahu tentang musik gamelannya, kemudian musik apa namanya? Rending ya. Rending mungkin kalau di Sunda namanya karinding gitu, Bro. Karindingnya. Di Madura juga ada, namanya rending. Nah, saya jadi tahu, oh ternyata bunyi rending Madura seperti ini. Kemudian ada lagi musik vokal yang sangat unik menurut saya, Pocian ya. Pocian waktu itu tuh dia juga merekam Pocian itu. Itu menarik sekali. Bagi saya itu kaya sekali, musik vokal orang Madura itu sangat kaya dan ini jarang dieksplor untuk dijadikan apa namanya? Penciptaan musik baru gitu, jarang sekali dieksplor. Padahal sangat kaya kalau dari apa namanya musik vokalnya. Mas Jaya, ini tadi tentang pujian tadi ya. Pujian itu kalau kita telusuri dan kembangkan lebih lanjut gitu ya, itu bisa menemukan bahasa-bahasa tertentu. Betul. Yang mungkin menjadi tidak alergi antar kita ini loh. Ya tempo hari itu kan ada satu menggunakan istilah Tuhan, ya istilah Tuhan itu menggunakan Sang Hyang Widi apa gitu ya. Kemudian yang satu mengusulkan wah ini kan nggak pas ini ya, walaupun dalam arti katanya itu mungkin ya Tuhan Yang Maha Esa, tapi karena masih menggunakan Sang Hyang Widi seperti itu, mungkin kelompok yang akidah Islamnya sangat hati-hati itu jadi agak alergi kan gitu. Alergi padahal dari depannya baik-baik saja. Dari depannya itu baik-baik, tidak ada yang bertentangan. Nah, makanya kalau tadi itu istilah pakem-pakem tadi itu bisa diedit dikit-dikit, improvisasi dikit-dikit gitu ya. Maka mungkin saya kata Sang Hyang Widi diganti kata pangeran itu kemungkinan pangeran lebih banyak diterima kayaknya ya. Pangeran karena puji-pujian Jawa itu banyak menggunakan kata pangeran, tidak menggunakan Allah, tetapi menggunakan kata pangeran. Nah, dilanjutkan saja. Oke. Ya, jadi ya begitu, Prof. Jadi dari apa namanya kumpulan musik ini saya bisa tahu gitu tentang seperti apa sih pengalaman bunyi orang Madura di zaman dulu. Ini direkam tahun 1990-an gitu ya. Kemudian dia juga menulis field notes ya, catatan etnografinya dia di jurnal Balungan. Kalau Prof Dimyati mungkin tahu ya Jody Diamond ya. Jody Diamond ini salah satu etnomusikolog Amerika juga yang dia secara rutin menerbitkan jurnal Balungan. Jurnal Balungan itu yang mengeditori Jody Diamond. Nah, si Jack Bode ini menulis tentang Madura. Setelah sekian lama tidak banyak diteliti oleh orang gitu, kemudian Jack Bode ini menuliskan tentang itu ya, tentang realitas gamelan orang Madura yang berbeda dari gamelan pada umumnya. Jadi yang ditulis itu macam-macam, ada gamelan dari bambu, gitu, ada gamelan dari kayu, bahkan ada gamelan yang mulut itu yang membuat saya ternyata orang Madura ini kreatif ya. Dia ini tidak hanya terpaku pada pakem-pakem itu tadi ya, yang hanya logam ya, tapi dia bisa eksplorasi ke medium bunyi apapun gitu. Pakai kayu jadi gitu, pakai kulit jadi, pakai bambu jadi, pakai vokal ya jadi gitu. Ini yang memperkuat saya gitu ya. Ternyata orang Madura ini punya siasat-siasat yang kreatif gitu dalam segala cara gitu. Ketika mengalami situasi-situasi tertentu. Oke, baik, lanjut. Oke, saya baru masuk ke wilayah saya ini, Prof. Tadi di belakang-belakang di awal-awal tadi latar belakang ya. Bagaimana saya mengenali seni pertunjukan Madura pada awalnya gitu. Jadi saya belajar dari beberapa literatur yang ditulis oleh orang Barat. Sebetulnya ada banyak akademisi-akademisi kita di Indonesia yang juga
serius meneliti seni pertunjukan Madura seperti Prof. Hermin, kemudian Pak Zulkarnain dan banyak lagi lainnya. Hanya saja tidak terlalu banyak diekspos gitu sehingga banyak orang tidak tahu gitu, dan aksesnya pun sulit gitu. Nah, saya kemudian melakukan pengamatan gitu ya, penelitian gitu di realitas seni pertunjukan yang ada di daerah saya. Jadi saya memulai di Situbondo, Bondowoso dan Jember, Prof. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh kemudian ekspresi-ekspresi yang saya pelajari tadi itu ketika itu dibawa ke ranah yang baru gitu ya, di feel yang baru, di realitas kebudayaan yang baru. Karena di Jawa Timur ini tidak hanya Madura tapi juga perlintasan banyak kebudayaan gitu ya. Ada Jawa, ada Osing, kemudian juga ada orang Arab, orang Cina dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat saya menantang gitu ya. Karena di wilayah Tapal Kuda juga tidak banyak orang yang melakukan penelitian, khususnya di wilayah Madura. Kebudayaan Madura di Tapal Kuda itu jarang sekali diteliti oleh orang gitu. Maka saya mengambil ranah kajian di sini. Nah, saya melihat membaca jurnal dari Husson Lawrence, dia banyak sekali studinya tentang perjalanan migrasi orang Madura sebetulnya. Ada 2 tulisan kalau tidak salah. Salah satu tulisannya itu membahas tentang peta migrasi yang berjalan selama 4 periode, 4 tahapan dari periode kerajaan ya, dari kerajaan Majapahit hingga kemerdekaan, proses kemerdekaan kalau tidak salah. Itu kalau di Sumeneb itu konsentrasinya lurus biasanya. Wilayah migrasi itu jalurnya lurus. Ini sebetulnya teori dari saya lupa. Jadi orang Madura itu cara bermigrasinya dia menarik garis lurus dari Sumeneb ya, Sumeneb, Pamekasan seperti itu. Nah, Sumeneb kebanyakan itu larinya ke Situbondo, sebagian ke Bondowoso dan sebagian lainnya ke Jember. Kemudian Pamekasan itu wilayahnya Jember dan Probolinggo dan lain sebagainya. Nah, ini yang miss di sini sebetulnya perjalanan Pamekasan ke Situbondo bagian barat sebetulnya. Karena kalau kita melihat realitas masyarakatnya, Situbondo bagian barat ini masih masuk di wilayah Pamekasan. Seperti yang dibahas Mas Fendi ya, kalau kita membaca Babat Besuki, walaupun itu masih berupa kronikal ya, orang-orang Pamekasan ini yang kelak itu memenuhi wilayah Bondowoso juga itu karena masih punya saudara dengan Kepate Alos yang namanya Kironggo itu. Kironggo itu yang dipercaya membabat Bondowoso gitu ya, menjadi tokoh penting di Bondowoso gitu. Jadi Situbondo bagian barat dan Bondowoso ini masih berhubungan dekat dengan Pamekasan gitu. Nah, ini jadi dari peta ini kemudian saya mencoba untuk melihat gitu ya, seperti apa sih sejauh mana kebudayaan Sumeneb ini berkembang dan melakukan adaptasi gitu ya dengan masyarakat yang kulturnya itu sudah mulai kosmopolit gitu ya. Karena di wilayah Situbondo ini dulu Panarukan kan kita semua tahu ya, wilayah industri, di situ ada banyak perkebunan, kemudian ada banyak industri ya, pabrik gula ya, ada 5 pabrik gula pada waktu itu. Kertas ya. Pabrik gula, Prof. Pabrik kertas dan pabrik gula. Dulunya ada pabrik kapas ya. Kemudian yang paling banyak pabrik gula. Pabrik kertas Leces ya. Leces Probolinggo, Prof. Iya. Yang paling banyak pabrik gula, kami punya 6 itu. Ada 6 titik pabrik gula, itu terbanyak itu. Saya pikir itu banyak sekali waktu itu. Ada pelabuhan juga, pelabuhan Panarukan itu yang menjadi jalan untuk mengekspor tembakau ya ke Bremen dan lain sebagainya waktu itu. Jadi bisa dikatakan sangat kosmopolit pada waktu itu. Nah, itu juga yang membawa orang-orang Jawa pergi ke Situbondo. Jadi perjalanan nenek moyang ibu saya mungkin juga karena industrialisasi itu. Jadi saya ini proyek industrialisasi dari ayah dan ibu yang sama-sama bermigrasi. Iya. Dari Nganjuk itu menuju Situbondo karena pabrik gula, Bro. Ya, karena pabrik gula. Iya, jadi dipersatukan oleh industri. Jalan kereta api ya waktu itu. Waktu itu ada, justru ada tram. Ya, justru karena ada tram. Dari Nganjuk itu langsung saja itu. Iya, jadi bisa dikatakan Situbondo ini dulu kosmopolit ya.
bisa dikatakan pusat apa namanya industri di Jawa Timur bagian timur. Oke, lanjut next. Nah, ini yang ingin saya katakan. Beginilah realitas apa namanya seni pertunjukan yang ada di tempat kami gitu ya. Sangat kosmopolitan gitu. Kalau kita tahu itu kalau melihat apa seni ketoprak Madura itu selalu dengan apa namanya dengan artistik yang sangat tradisi ya, kemudian rangkaian seperti itu, ceritanya juga masih cerita tentang kerajaan dan lain sebagainya. Di tempat kami, Prof, ada sesuatu yang menarik. Jadi ada salah satu pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Wali Songo gitu ya. Ini ada di pusat kota gitu. Di Kelurahan Mimbaan, di dekat rumah saya gitu ya. Kebetulan dekat rumah saya dengan pondok pesantren itu. Dan pondok pesantren ini cukup unik karena dia coba untuk membangun atau menciptakan ekspresi seni yang baru gitu ya di tengah ekspresi seni yang sangat sumenep banget gitu ya di tengah seni tabuhan ketoprak yang sangat populer di tempat kami. Kemudian si kiai ini membuat seni baru gitu ya. Namanya tetap sama, tabuhan gitu, tapi ada embel-embel drama Islami. Jadi yang disaksikan oleh kita ini adalah panggungnya ya. Panggungnya hampir sama seperti panggung ketoprak, tapi isinya berbeda. Jadi ini yang bermain para santri, Prof. Para santri yang masih sekolah itu, yang masih sekolah, kemudian mereka ini menceritakan bukan cerita kerajaan, tapi cerita sejarah gitu ya. Jadi ini menarik menurut saya. Cerita sejarah itu dari sejarah Islam ya, kemudian ada sejarah nasional, gitu. Ada sejarah tokoh lokal juga gitu. Dan yang menarik lagi, mereka bisa mengkolaborasi banyak kultur gitu di dalamnya. Ini kalau kita lihat ini sebetulnya konteks cerita di Arab gitu ya, cerita tentang sahabat Nabi ya. Tapi kalau kita lihat bajunya ini kan macam-macam ini. Ada baju batik, gitu, ada baju sarungan, ini kan menarik menurut saya. Ini kenapa kok bisa begini gitu ya? Kok bajunya ini kok apa namanya pakai kopiah lah, pakai sarung gitu. Di Timur Tengah nggak ada seperti itu kan? Ya mungkin ini lagi dakwah ya. Lagi dakwah. Iya, lagi dakwah. Saya tanya itu waktu itu. Pak Kiai, kenapa kok hanya apa namanya hanya satu orang yang dandanannya itu seperti Arab banget gitu? Ya kalau dandanannya seperti semua nggak ketahuan yang mana yang Kiai kata dia. Oh. Saya iya ternyata begitu. Dan yang menarik itu bagaimana konteks kultur lokal itu bisa diadaptasi gitu loh, Prof. Bisa diadaptasi, kemudian wacana-wacananya itu apa namanya bisa mewakili konteks kultur orang-orang di Situbondo gitu. Nah ini yang menarik. Kemudian yang menarik lagi musiknya. Musiknya itu tidak lagi main gending-gending yang pada umumnya gitu ya. Ya misalnya kalau di ketoprak ada gending angling, gending apa namanya rarari dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak, mereka membuat musik sendiri gitu. Jadi ibaratnya ya hampir sama seperti jazz lah, penuh improvisasi gitu. Iya. Jadi ada drumnya gitu ya, kemudian ada hadranya, ada solawatnya gitu. Yang sebetulnya itu tabu gitu. Ini nggak pernah solawat dinyanyikan di atas panggung dengan konteks yang seperti itu. Itu dilakukan itu oleh orang-orang yang pesantren gitu ya. Ini kan unik menurut saya. Dulunya pesantren ini barangkali dianggap sangat saklek gitu ya, sangat tradisional. Tapi saya melihat realitas ini, saya melihat ini nggak saklek gitu. Ini kreatif sekali. Ini justru mengkritik modernitas kata saya. Karena dari ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan itu sebetulnya mereka sangat dinamis gitu. Bisa menangkap wacana modernitas, kemudian mempertanyakan kadang itu di dalam cerita-ceritanya itu. Ini yang menarik buat saya. Oke, bisa next.